Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaallah pada malam hari ini untuk kita semua, jadi ada edukasi kesehatan dari Dokter Ida, dan kepada Dokter Ida diperkenankan untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah pada ngantuk? Belum. Sudah makan? Sudah. Ya, jadi sudah tenang ya, sudah nggak kelaparan. Insyaallah mudah-mudahan bisa siap menerima informasi-informasi kesehatan yang sedikit akan saya sampaikan di malam hari ini, ya. Ya, alhamdulillah anak-anak semua, alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada malam hari ini saya bersyukur bisa berada di antara santri alim dan santri mu'alimin Darut Tafsir Al-Fat Institute, gitu ya? Betul? Ya, maaf kalau masih salah-salah menyebutkan karena memang baru ya, baru mengenali tentang Darut Tafsir belakangan ini. Ya, perkenalkan saya Dr. Hidayani Fazria, biasa dipanggil Dr. Ida, boleh? Ya, saya seorang ibu dari 4 anak, 4 putra, dan alhamdulillah salah satu putra saya, Hilmi Akmalul Hadi, ada di antara santri-santri di sini. Hilmi, silakan. Sudah kenal Hilmi ya? Alhamdulillah. Hilmi banyak saudara di sini. Alhamdulillah, saya bersyukur ya. Nah, pada kesempatan ini, ya karena kebetulan saya seorang dokter dan memang tinggal di sebuah pesantren atau sebuah sekolah dengan asrama, itu akan sangat mudah terjadi penularan apa? Salah satunya. Secara umum kita mengatakan penularan penyakit, ya, penularan penyakit. Sekarang ibu mau tanya, penyakit itu ada 2 macam, apa saja? Oke, betul, kabir salah satunya ya, itu udah garuk-garuk tuh. Nanti kita besok pagi kita akan bicarakan khusus tentang kabir. Kalau malam ini ibu baru mau menjelaskan tentang penyakit secara umum, bukan topik sebenarnya, ini cuma biar menarik aja. Kebetulan Bu Dokter belum sempat buat PowerPoint-nya, tapi bisa dipakai ya. Oke, jadi ada 2 penyakit, satu penyakit infeksi, kedua penyakit bukan penyakit infeksi atau kita sebut penyakit non infeksi, ya. Nah, kalau yang mudah menular adalah penyakit infeksi. Kalau penyakit non infeksi atau lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan penyakit tidak menular, PTM. Nah, kalau teman-teman yang senang baca mungkin pernah lihat tulisan majalah kesehatan atau koran gitu ya, ada namanya penyakit PTM. Nah, itu penyakit tidak menular. Apa contohnya penyakit tidak menular? Ada yang tahu? Kanker, serangan jantung. Kanker, serangan jantung. Demam. Betul. Sindrom.
Siapa namanya? Yusri. Yusri, hebat. Apa nanti sekali kita tahu ya. Apa? Apa? Oke. Nah, jadi malam ini sedikit akan kita fokuskan untuk membicarakan penyakit infeksi, ya. Penyakit infeksi apa saja? Ada yang bisa ngasih? Lagi? Kalau biasa aja dong. Batuk, pilek, ispa, infeksi saluran pernafasan. COVID-19, penyakit menular, penyakit infeksi, cacar air, apa lagi? DBD. DBD. Demam berdarah, betul. Apa lagi? Banyak ya. Yang sering itu infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran pencernaan, itu juga penyakit infeksi. Bentuknya bisa tipes, bisa diare, ya, dan bisa juga menular, ya. Banyak, ya. Jadi intinya penyakit infeksi, ya, penyakit infeksi. Nah, ini gimana? Ini. Nah, penyakit infeksi itu pasti ada penyebabnya, ya. Kita menyebutnya apa? Kuman. Kuman itu ada berapa jenis? Ada yang tahu mungkin? Udah pernah belajar? 5. Apa aja? Oke. Kuman, ya. Kuman itu ada virus, ya. Seperti coronavirus itu virus. Terus bakteri. Lalu jamur. Apa lagi? Betul, karies itu betul. Itu termasuk namanya parasit, ya. Parasit. Terus apa lagi? Kutu. Parasit termasuk kutu. Kutu itu termasuk parasit, ya. Satu lagi, ya. Bisa yang lain, tapi yang memang paling sering adalah virus, bakteri, jamur, parasit. Nah, parasit itu bisa berbentuk apa istilahnya, makhluk yang bersel satu, ya, bisa berbentuk tungau, bisa berbentuk cacing, ya, itu parasit, ya, seperti itu. Oke, intinya kita anggap aja semua itu kuman, ya, parasit atau kuman atau tadi ya 4 atau 5 unsur tadi itu kita sebut saja kuman. Dan kuman itu bisa ada di mana? Bisa ada di udara seperti COVID, bisa ada di permukaan tubuh kita, di tangan, bisa ada di tanah, bisa ada di permukaan meja, bisa ada di karpet, ya, bisa ada di mana saja, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sih COVID ini, ya. Teman-teman udah pada tahu ya? Udah? COVID itu salah satu kuman yang disebut virus, ya. Virus, dan dia adalah termasuk virus yang bisa bisa menular melalui udara, ya, melalui udara, melalui droplet. Pada saat kita batuk, bersin, maka virus ini bisa berpindah dari satu orang ke orang lain, sama dengan virus influenza pada umumnya, ya. Jadi kalau di sini ada yang batuk-batuk, apakah langsung dibilang COVID? Belum tentu, ya. Tapi harus waspada, ya, karena COVID itu termasuk. Nah, kenapa jadi rame? Ini pada batuk, ya. Oke, ini nggak usah terlalu kita permasalahkan. Tapi kan kemarin kalian coba tunjuk tangan yang sudah vaksinasi kemarin di Puskesmas. Berapa puluh%? Saya kali 60% ya. Sebagian masih akan menyusul, ya. Ada yang merasakan gejala akibat vaksinasi? Ngantuk terus. Ngantuk, ya, itu sih ngantuk
berat ya gejalanya ya, paling pegel di tempat suntikannya, nyeri, terus apa lagi, agak-agak lesu mungkin, ada yang demam, tapi kalau demam tinggal buat tidur, banyak minum paracetamol, insya Allah tidak cukup ya. Oke, nah jadi siapa saja yang bisa kena penyakit infeksi? Siapa saja bisa, terutama orang yang tinggal bersama di satu rumah, di satu tempat ya, itu akan mudah sekali terjadi penularan ya. Oke, nah bagaimana sih agar kita tidak mudah terkena infeksi? Kalau di sini terkena COVID artinya itu sama saja dengan kata lainnya terkena infeksi. Infeksi apa saja? Infeksi yang bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, parasit ya. Oke. Jadi pertama adalah jangan memberikan makan pada kuman. Nah, ada yang tahu nggak makanan kuman itu apa sih? Korban bola nggak mandi. Ada yang tahu? Itu Bentar, Roma. kuman itu terutama yang tidak lengkap, terutama yang hanya bersel satu atau bahkan kalau kayak virus itu kan dia tidak lengkap ya, dia bukan makhluk yang lengkap, dia tidak mempunyai inti sehingga dia nggak bisa mengolah atau menyediakan makanan buat dirinya sendiri, dan dia juga tidak bisa bereproduksi kecuali dia masuk ke dalam tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya, lalu dia akan numpang cari makan, numpang berkembang biak. Maka kenapa dia harus masuk dalam tubuh? Maksudnya masuk dalam tubuh makhluk hidup. Ya, dalam hal ini tentu kita manusia, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh si virus saat dia masuk ke dalam tubuh kita? Pertama dia harus, namanya dia bukan makhluk hidup sebenarnya. Kalau virus bukan makhluk hidup, tapi kalau bakteri makhluk hidup karena dia punya inti sel. Jamur, parasit itu makhluk hidup karena dia punya sel, ya. Dia merupakan sel yang utuh. Nah, dia harus cari makan dulu di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kalian itu ada makanan yang disukai oleh virus atau disukai oleh kuman. Ada yang tahu? Makanan yang kalian makan apa aja sih? Atau di dalam makanan kalian itu yang masuk ada 3 unsur kan? Apa? 1? Protein, oke. Kedua? Karbohidrat, gula, betul. Maksudnya karbohidrat itu nanti di dalam tubuh berubahnya jadi gula. Terus? Lemak. Nah, mana yang dicari oleh si virus? Atau kuman? Lemak. Karbohidrat. Tinggal disebutin satu-satu ya. Karbohidrat yang kemudian dirubah jadi gula di tubuh. Itulah yang dicari. Ya. Itulah yang dicari oleh kuman, mau dia bakteri, mau dia virus, mau dia parasit, dia akan cari, namanya juga dia numpang makan. Parasit itu kan gitu ya, makhluk yang numpang di makhluk lain untuk bisa makan dan berkembang biak, ya. Kurang lebih sama, virus, bakteri, jamur, ungap itu semuanya sama, ya. Jadi apa yang dicari? Dia mencari sumber makanan, dalam hal ini adalah gula. Apa saja sih yang di dalam tubuh kita akan dirubah jadi gula? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, bisa Indomie, apa lagi? Nasi. Mereknya dong, mie gitu. Terus apa lagi? Nasi, sayur terutama yang umbi-umbian. Apa lagi? Gula itu sendiri. Kalian minum teh manis, Milo. kalian minum merek, boleh merek ya. Susu saset atau apapun minuman saset itu semuanya mengandung gula, mengandung karbohidrat dan mengandung gula. Semuanya akan masuk ke tubuh lalu dirubah jadi gula atau kita sebut nama ilmiahnya glukosa. Itulah yang akan dipakai oleh kuman untuk makan, untuk bertahan hidup, untuk berkembang biak, ya. Karena memang kuman pun butuh makanan, bukan kalian aja yang butuh makanan ya, tapi kuman pun butuh makanan. Oh, udah. Nah,
ini dia ya. Makanan yang disukai oleh makanan inilah yang akan jadi sumber gula yang akan menjadi sumber makanan virus ya. Jadi ini yang ekstrimnya sih ya, ada nasi, ada mie, ada makan yang berlebihan. Ya. Oh iya. Nah, yang manis-manis ya. Lalu turun lagi karbohidrat ya. Karena karbohidrat itu apa aja sih? Coba mungkin ada yang tahu lebih jauh? Nasi, terus apa lagi? Gandum, tepung, terigu. Singkong termasuk karbohidrat. Itu apa? jagung. Ya, intinya sih semua yang berasal dari tanah atau yang tumbuh di tanah pasti mengandung karbohidrat. Cuma ada yang kadarnya tinggi, ada yang rendah. Ya, buah-buahan ada karbohidrat nggak? Ada. Apa nama zat yang di dalam buah itu termasuk karbohidrat? Glukosa. Mirip dengan glukosa. Apa? Buah mangga. Udah lupa ya. Fruktosa, gula buah, ya. Gula buah itu fruktosa. Di situ ada karbohidrat. Apa namanya? Laktosa. Ya, itu sudah paham ya. Ya, oke. Banyak ya. Sukrosa, laktosa, fruktosa, apa lagi? Galaktosa. Banyak sekali berbagai macam jenis karbohidrat. Tapi ya intinya karbohidrat itu adalah semua makanan yang berasal dari tanah. Maksudnya dia tumbuh dari tanah ya, lalu dia akan diubah menjadi di dalam tubuh. Kalau masuk ke dalam tubuh manusia dia akan diubah menjadi glukosa ya. Dan itulah yang menjadi sumber makanan buat coronavirus, buat virus influenza, buat bakteri untuk infeksi typhoid, TBC, tuberkulosis, ya itu juga mencari gula di dalam tubuh kita. Bahkan parasit, jamur, kutu, tungau, skabies, dia nyari makanan juga di dalam tubuh. Di bagian mana kalau skabies mencari makanannya? Di bagian kulit, ya. Oke. Jadi kalau kalian banyak makan makanan yang mengandung karbohidrat tadi secara berlebihan, maka akan banyak sekali makanan yang tersedia di tubuh kalian yang akan bisa dimanfaatkan oleh kuman ya. Jadi contohnya kalian lagi suka makan apa nih? Coba makanan apa yang sehari-hari yang kalau nasi mungkin kita nggak usah bahas. Makanan yang di luar makanan utama. Roti, apa lagi? Basreng, tepung kan? Apa lagi? Sayur nggak terlalu sih. Bagor, cireng, Oreo, biskuit ya. Minuman. Kalau sesuatu yang masih asli masih boleh, tapi yang sudah ditambahin juga jangan ya. Sesuatu yang biasa kalian minum? Ada yang senang susu kental manis? Tidak. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, kalau ada mudah-mudahan susu asli ya, susu sapi segar, mudah-mudahan ada. Oke, jadi pertama kita harus batasi jumlah makanan yang akan menghasilkan glukosa di dalam tubuh kita. Jadi kurangilah makan permen, makan apa lagi? Makan biskuit ya, semua yang mengandung tepung dan gula hindari sebisa mungkin ya, dikurangi. Hindari. Lalu yang juga tidak kalah penting adalah
pencegahan yang berhubungan dengan tubuh kita atau pencegahan penularan atau perpindahan virus ke tubuh kita atau perpindahan kuman ke tubuh kita. Ada banyak cara perpindahan kuman, bisa melalui udara, lalu bisa melalui kontak. Kontak itu berarti dari bisa dari satu orang ke orang lain, misalnya dari kulit ke kulit, ya. Bisa juga kontak itu menggunakan suatu alat bersama. Contohnya apa? Bisa handuk, bisa juga bisa piring yang nggak dicuci, mungkin dari makan dari sendok yang sama, ya bisa. Atau minum dari gelas yang sama. Kalau ini enggak. Kasur, ya berarti kontak dengan alat perantara. Karpet bisa, kalau karpetnya jarang dibersihkan. Ya, oke, itu juga bisa. Ya, bisa juga melalui penggunaan kamar mandi kalau tidak bersih, ya. Bisa juga melalui. Tapi ini kita belum menyebutkan satu persatu penyakit ya. Kita hanya melihat secara garis besar aja ya. Jadi yang paling sering menjadi tempat perpindahan kuman itu adalah tangan. Ya, kalian menyentuh benda sesuatu yang belum tentu bersih, lalu tangan kalian mungkin ngucap-ngucap mata atau ngupil-ngupil atau makan tanpa cuci tangan, ya kan bisa aja kan? Terus apa lagi? Garuk-garuk, ya, sampai luka. Atau misalnya kulit kalian lecet, lalu tangan kalian nggak bersih, kalian harus megang sesuatu, masukkan kuman tadi melalui luka tadi, ya. Jadi perpindahan kuman itu perlu kita hindari, ya, dengan paling gampang karena memang penularan itu paling banyak melalui tangan, maka rajin cuci tangan. Subhanallah, seorang muslim dia kan wudhu 5 kali sehari kan? Artinya kita kan sudah membersihkan tangan kita, cuma jangan buru-buru bersihinnya, ya. Apalagi di masa seperti ini sebaiknya gunakan sebagai tambahan sabun, nah lebih bagus ya. Kalau kita ada sumber air, gunakan sumber air mengalir dan sabun. Tapi kalau lagi di perjalanan nggak ada sumber air, ya boleh gunakan hand sanitizer ya. Seperti itu. Oke. Selain tangan, tentu bagian tubuh yang lain juga harus dibersihkan. Mohon maaf ya kalau gambarnya kurang sesuai. Oke, mandi. Nah, di sini Bu Dokter mau tanya. Di sini rata-rata mandinya berapa kali sehari ya? Dingin ya? Iya. Mandinya jam berapa biasanya? Sore banget? Sore. Tengah hari. Pagi nggak mandi? Belum subuh. Terus mandinya kalau mandi buru-buru nggak? Mandi rasain dada, sabunan, buru-buru, terus satu lagi harus digosok ya. Pakai sabunnya harus bersama ya. Karena sabun kalau cuma dipakai sebentar, dia nggak akan membantu matikan kuman yang ada di permukaan kulit. Tapi kalau kita gosok yang lama badan kita dengan sabun dengan sesama sela-sela badan, ya itu salah satu usaha kita untuk mematikan kuman yang ada di permukaan kulit, ya. Dan jangan lupa juga gosok gigi, ya. Gosok gigi. Kalau gosok gigi berapa kali sehari? 5 kali sehari. 5. Oh 5 kebanyakan. Ya minimal 2 kali, pagi sama malam. Ya 3 kali bagus. Ya tapi minimal 2 kali ya. Jangan lupa karena di mulut pun bisa terjadi pertumbuhan kuman yang juga bisa menyebabkan infeksi ya. Intinya jadinya harus jaga kebersihan ya. Jadi cuci tangan. Ya di saat seperti ini ya, karena kalian ada dalam satu komunitas dan insya Allah ya saya sendiri nggak bisa ngomong apakah harus pakai masker atau tidak, tapi kalau memang sudah dianggap dalam satu komunitas dan tidak ada yang tanda-tanda COVID sih
boleh-boleh saja tidak pakai masker, tapi tetap harus jaga kebersihan tangan, kebersihan badan ya. Tetap berusaha deteksi dini. Kalau ada yang melebar tuh pilek, demam, langsung dipisahkan. Nggak boleh bergabung dengan yang sehat ya. Oke. Tetap nah. Tidur itu ternyata adalah salah satu upaya penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Ya, teman-teman bangun tidur jam berapa? 3. Terus habis itu kailula. Ada kailula? Ya, 1 jam. Memang setiap hari. Jalan terus, nggak ada yang mau. Iya. Kemudian mulai tidur malam jam berapa? Jam 10 sudah selesai kegiatan. Jam berapa selesai kegiatan? 10 itu baru selesai. Atau sudah di kamar masing-masing, sudah siap-siap tidur? Setengah 10 selesai. Iya, maksimal jam 10. Jadi gitu, maksudnya tidur itu paling telat jam 10 malam. Jadi jam 10, 11, 12, 13, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam ya. Tambahin koilullah 1 jam. Ya kalau bisa sih usul nanti kepada Ustaz. Jam 9 ya. Jam 10 sudah tidur ya. Karena kurang 5 jam. Iya. Ya. Jadi yang penting itu adalah lebih awal tidur, bukan jumlahnya sebenarnya, tapi mulai tidurnya. Walaupun sama-sama 5 jam, misalnya orang yang tidurnya jam 12 malam, bangunnya jam 6 misalnya, berarti berapa jam dia tidur? 6 jam. Dengan orang yang tidurnya jam 9 malam, bangunnya jam 3, mana yang lebih bagus? Tidur jam 9. Tidur jam 9, bangun jam 3. Gak apa, itu lebih bagus. Dampaknya ke tubuh dibandingin orang yang baru mulai tidur jam 12 malam maksudnya, bangunnya jam 6. Nah, karena apa? Ternyata ini bisa digabung sih nggak? Gambar yang irama hormon tubuh. Ya, jadi ternyata teman-teman, ya saya sebenarnya sangat bersyukur gitu ya, pernah belajar sama manggilnya sini Abi Amir atau Ustaz Amir? Abi Amir. Ya, saya juga pernah belajar sama Abi Amir. Dan waktu itu saya pernah disampaikan, walaupun mungkin saya lupa matan hadisnya, tapi Rasulullah itu hampir selalu setelah sholat Isya itu sudah tidak melakukan aktivitas apa-apa lagi. Intinya gitulah ya, kira-kira. Iya betul. Nah, jadi jam 8 ya, anggaplah Isya itu jam 8, jam 9 lah gitu ya. Dilakukannya di jam itu, lalu setelah itu Rasulullah tidak pernah melakukan kegiatan atau melarang untuk melakukan banyak kegiatan setelah melakukan sholat Isya, karena memang waktunya untuk tidur, ya, waktunya untuk tidur. Nah, ini kalau bisa kalian lihat di gambar ini bisa ngerti nggak di gambar ini? Nah, jadi itu jangan rebutan, dibuat aja betul lengkap. Nah, jadi ini adalah gambaran hormonal di tubuh kita dari sejak bangun atau setelah di pagi hari sampai tidur sampai besoknya pagi lagi gitu, 24 jam gitu ya, kira-kira 24 jam. Jadi di tubuh kita tuh ada 2 hormon yang berperan penting, yaitu hormon kortisol dan hormon melatonin. Ya, kalau kalian bangun jam 3, ya, ini jam 3, itu sebenarnya hormon kortisol kalian sudah mulai naik dan memang waktu yang sudah tepat untuk bangun. Jadi nggak ada masalah bangun jam 3, setengah 4 itu boleh-boleh saja ya. Tapi ya itu menandakan apa? Kortisol itu adalah hormon yang digunakan untuk aktivitas tubuh. Kalian beraktivitas tubuh itu ada 2 lah kira-kira, otak dan otot.
ya nggak? Sholat itu gerakan, berarti otot. Tapi ada juga membaca, memahami bacaan sholat, apalagi kalian menghafal Quran itu berarti otot, ya kan? Kegiatan yang otak dan otot itu memerlukan hormon kortisol. Dan kalau kita lihat ini dalam sehari, dalam 24 jam, memang hormon kortisol itu mulai naik di jam 3 dini hari. Nah, kenapa? Ya kembali lagi kita diminta untuk bangun di sepertiga malam terakhir, itu memang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Ya, memang Allah sudah mempersiapkan kita untuk seperti itu. Nah, kemudian ya, tuh, kalau ini kan jam 6 pagi ya, berarti kita kembali ke situ. Ya, jadi di siang hari ya memang kan perintahnya adalah apa? Melakukan aktivitas di pagi hari, gitu ya, untuk apa? Fantasial art, gitu ya, untuk apa? Untuk bekerja, untuk menuntut ilmu dan seterusnya, gitu ya, dan tidur di malam hari, ya. Nah, jadi kortisol tadi memang naik dan paling tinggi itu adalah di jam 9, lalu dia masih tetap tinggi walaupun mulai turun di jam 12 siang, dan di jam 3 sore taruhlah asar, gitu ya. Asar itu dia sudah mencapai tingkat yang mulai semakin rendah. Artinya ternyata tubuh kita di sore hari itu, apalagi kemudian di sore hari kan cahaya sudah mulai meredup. Jadi memang tubuh kita bekerja berdasarkan sinar, ya, berdasarkan sinar. Dan memang kalau kita mengandalkan sinar matahari, berarti pada saat pagi hari jam 6 siang matahari terbit. Nah, disitulah kortisol kita akan sangat meningkat, ya. Nah, begitu sore hari, begitu sudah mulai meredup, disitulah tubuh kita mulai persiapan untuk istirahat, ya. Jadi relaksasi, ya. Masih gambarnya itu ya, jadi mengurangi aktivitas fisik otot dan otak, ya. Jadi mulai yang rileks, ya, mungkin kalau yang hafalan mungkin hafalan yang ringan-ringan atau murajaah, bukan hafal yang berat lagi dan seterusnya lah. Jadi aktivitas sore hari, alhamdulillah ya teman-teman, di sore hari memang aktivitasnya adalah aktivitas yang santai kan, mandi atau main bola boleh lah, walaupun nggak boleh terlalu berat gitu ya. Ya seperti itu. Pokoknya yang relaksasi lah kira-kira ya, jangan terlalu banyak aktivitas fisik. Nah, ternyata di hormon melatonin yang putus-putus ya, hormon melatonin ini yang putus-putus di sore hari atau maghrib itu dia mulai naik, ya, dan dia akan meningkat. Sebenarnya di jam-jam segini nih kita harusnya udah mulai persiapan tidur, karena pada saat itu melatonin kita atau hormon tidur. Jadi hormon melatonin itu adalah hormon tidur, ya. Jadi kalau hormon melatonin kita bagus, maka di jam-jam seperti ini kita pasti tidur nyenyak, ya. Tapi kalau hormon melatonin kita kurang, maka orang akan mengalami kesulitan tidur, dan itu berbahaya, ya. Karena apa? Di saat tidur itulah tubuh kita mengalami perbaikan. Kalau kalian nih yang usianya di sini, coba tunjuk kanan yang usianya masih di bawah 16 tahun. Oke, sebagian besar ya. Sebagian besar. Yang masih di bawah 15 tahun, paling banyak kayaknya ya. Ya, kalian masih di masa pertumbuhan, ya. Teman-teman yang usianya masih 13, 14, 15, 16 itu adalah masa-masa pertumbuhan cepat. Kalau yang sudah 17, 18 itu sudah pertumbuhan akhir, ya, tetap masih masa pertumbuhan dan sudah menjelang akhir. Pada saat masa pertumbuhan cepat, di malam hari itulah kalian tumbuh, ya. Jadi sel-sel tubuh kalian memperbanyak diri di malam hari. Oleh karena itu tidurnya perlu lebih awal, dan masih cukup lebih awal dan cukup waktunya, ya. Jadi cara paling bagus untuk tidur dengan lebih optimal adalah apa? Di ruangan ini kalau tidur dimatiin nggak lampunya? Karena tadi hormon melatonin itu sangat dipengaruhi oleh cahaya, ya. Jadi walaupun bukan cahaya matahari lagi, tapi cahaya lampu seperti ini juga akan mengganggu naiknya hormon melatonin. Karena hormon melatonin inilah yang akan mempersilahkan tubuh kita menghasilkan hormon pertumbuhan, itu apa yang disebut growth hormone. Teman-teman mungkin belum tahu, tapi nanti lihat kan, mungkin bisa baca, ada namanya hormon pertumbuhan. Dan hormon pertumbuhan itu hanya keluar di malam hari, ya, hanya
Ya, jadi penting sekali tidur ya di sini. Dan jangan sering begadang ya. Oke, lanjut. Tapi yang makanan ya. Ya sudah, kira-kira begitu ya. Jadi untuk sehat, ya coba boleh. Ini boleh tambahan ilmu aja. Ya ini hasil survei di Amerika Serikat bahwa ternyata kualitas kesehatan orang-orang di Amerika Serikat yang banyak ditiru pola hidupnya oleh negeri kita atau negeri Rusia itu membuat seseorang itu mudah mengalami obesitas, ya. Dan ternyata obesitas itulah yang nanti akan menjadi penyebab berbagai macam penyakit. Yang tadi kalian sudah bilang tadi penyakit tidak menular ya, tapi ternyata berperan juga pada penyakit infeksi ya. Nah ini yang baik untuk kita lakukan dalam keseharian kita. Sleeping, tidur malam ya. Nah, alhamdulillah di sini sering puasa ya. Senin Kamis jalan terus ya. Nah, fasting artinya jangan terlalu sering makan ya. Tadi pagi kan nasihat dari Ustaz Dr. Ahmadi. Ahmadi. Benar ya? Itu kan dari kitab yang dibacakan tadi pagi menyarankan untuk tidak banyak makan atau mengurangi makan ya, karena kebanyakan makan membuat tubuh kita menjadi tidak efektif kerjanya. Lalu moving itu apa? Banyak gerak ya. Alhamdulillah di sini kalian senang olahraga ya, naik turun tangga ya, keliling, semuanya bergerak ya. Bergerak akan membuat kita sehat dan cerdas. Jadi teman-teman, ternyata yang bisa juga membuat seseorang cerdas itu adalah kalau dia banyak menggunakan ototnya, ya. Jadi ada sebuah meneliti antara anak kota dengan anak desa. Anak kota, di sini siapa yang tinggal di kota? Kalau di kota di sekitar rumah saya, tempat bermain anak-anak itu sudah sangat sedikit, sehingga anak-anak terpaksa mainnya di jalan, di gang, ya. Yang anak desa mana anak desa? Harus lebih maju karena maksudnya lebih cerdas, karena memang kesempatan bergeraknya lebih besar. Bisa manjat pohon. Anak kota bisa nggak manjat pohon? Bisa. Manjat pohon ya? Ya. Kayak bolang gitu ya. Bisa pesawat. Bisa apa lagi? Bisa mendaki gunung. Ya, alhamdulillah di sini banyak bukit ya. Ya, walaupun anak kota tapi tinggal di pesantren, insya Allah juga bisa lebih efektif, karena ternyata kalau otot itu kita gunakan, maka itu akan merangsang perkembangan otak, dan itu yang akan mempengaruhi kecerdasan. Jadi di sini puas-puasin bergerak ya, puas-puasin untuk melakukan aktivitas fisik, itu akan membawa manfaat yang besar buat kalian ya, dalam menjaga kesehatan maupun meningkatkan kapasitas otak kalian ya. Lalu relaxing ini adalah istirahat ya. Di sore hari sholat itu kan adalah juga salah satu sarana kita untuk istirahat ya kan. Rasulullah pernah meminta ke Bilal ya. Bilal gimana coba yang hafal? Ada nggak? Nah? Arihna ya Bilal. Iya, itu dia. Ya. Jadi istirahat itu bisa dengan relaksasi, itu dengan sholat ya. Jadi sholat itu adalah salah satu sarana kita untuk merilekskan tubuh kita ya. Ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, dan sholat malam ya. Lalu kembali lagi besok paginya enggak. Jadi malam hari itu adalah waktu makan yang paling tepat. Jadi setelah rileks, setelah kita sholat, sudah tadi ya hormon kita sudah mulai muncul melatonin,
maka disitulah waktu untuk makan yang paling banyak. Ya udah semuanya. Nah ini ya, kan kita mulai relaxing itu di jam 6 sampai ya jam 6 itulah atau habis maghrib itu adalah waktu makan yang paling tepat. Jadi setelah relax maka feeding lalu sleeping. Begitulah irama tubuh kita. Dan bila itu kita jalankan, insya Allah tubuh kita akan dalam kondisi seimbang dan sistem imun kita akan bekerja dengan baik sehingga kita tidak mudah sakit. Tentu kan tidak ingin kan anak-anak di sini sering sakit ya, karena kalian lagi menuntut ilmu ya. Kalau waktunya terpakai untuk atau terganggu, waktu belajarnya terganggu karena sakit, tentu akan mengganggu potensi optimal kalian ya. Seperti itu mungkin ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Tapi kalau bingung juga nggak apa-apa. Nanti bisa bertanya. Siapa yang? Oh ya, ini pesan-pesan saja. Ini ada beberapa buku mengatakan bahwa gula itu adalah mematikan, ya. Warnanya putih bersih, tapi deadly, mematikan. Nah, itu semuanya ada di situ. Nah, ini kenapa gula itu buruk? Gula akan menyebabkan kita bisa kena penyakit infeksi maupun penyakit non-infeksi, ya. Obesitas, diabetes, penuaan dini, sakit gigi. Nah, selama masih banyak makan gula atau sering makan makanan yang mengandung gula atau tepung, mudah terjadi infeksi di gigi, ya. Karena memang banyak makanan yang kuman mendapatkan makanan dari sayur. Ya, ini lewat aja. Ya, ini cara makan orang Amerika yang ditiru. Bangun pagi sarapan, lalu ada snack siang, snack pagi, lalu ada makan siang, ada snack sore, ada makan malam, mau tidur aja snack lagi. Nah, itu pola makan yang terus dari sejak bangun sampai tidur makan terus. Nah, itu berlawanan kan dengan yang tadi pagi diajarkan. Memang kita tidak boleh terlalu sering makan. Jadi gak apa-apa makannya mungkin pagi hari sedikit, makan yang agak banyak di siang hari dan malam hari, ya. Nah, udah nggak usah terpusing. Ini protein. Jadi gini, kalau pada umumnya komposisi makanan itu 60 atau 70% itu adalah karbohidrat, lalu proteinnya cuma 20%, lalu sisanya lemak, gitu kan? Nah, itu adalah pola makan yang dijalani sebagian besar orang sampai saat ini. Dan ternyata setelah diteliti kok orang yang dengan pola seperti itu akhirnya malah menjadi obesitas, gitu, kira-kira gitu ya. Sehingga orang suka lupa, oh ternyata tubuh, apalagi kalian masih masa pertumbuhan, butuh protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Nah, lanjut. Udah ya, udah malam, nanti waktu istirahatnya terganggu. Nah, siapa ada yang mau nanya? Kalau enggak apa-apa, nggak usah ditanyakan sekarang. Kenapa? Oh ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi gini Bu, mau tanya tentang gula tadi, tentang karbohidrat. Ya. Jadi kan kalau di sini kan kita di seminar ini disarankan untuk menjauhkan atau meninggalkan gula gitu. Saya pernah waktu itu kalau nggak salah bulan puasa ya. Jadi ke puskesmas gatal-gatal Bu. Jadi pas di tensinya rendah katanya darahnya Bu. Jadi dokter menyarankan untuk banyak minum teh, banyak yang gula-gula katanya Bu waktu itu. Jadi mohon pencerahannya Bu, gimana? Apakah kalau kita kurang makan gula ada apa mudaratnya? Apakah kalau kelebihan juga ada mudaratnya? Mungkin itu pertanyaannya. Oke, satu, ada dulu aja ya. Maksudnya dijawab aja langsung ya. Oke, siapa namanya? Regi. Dari mana? Regi. Iya. Ya, terima kasih Regi. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, memang mindset yang ada di masyarakat kita, kalau kurang makan karbohidrat pasti jadi lemas, gitu ya. Karena memang
karbohidrat itu akan membuat gula darah kita naik. Begitu gula darah kita turun, tubuh kita nuntut masukin lagi gula atau masukin lagi sumber karbohidrat. Itulah yang disebut kalau bahasa ilmiahnya craving, ketagihan. Mirip-mirip ketagihan kalau orang merokok, begitu rokoknya nikotinnya udah turun, keadaannya dia ingin merokok lagi. Atau dari yang sampai terjadi orang-orang yang narkoba, begitu dia sudah tergantung dengan satu zat, maka begitu kadar zatnya menurun, tubuhnya akan nuntut untuk diberikan lagi asupan zat narkotik, gitu ya. Itu kan yang orang-orang yang terlibat narkotik ya. Nah, jadi ternyata gula tadi itu juga menimbulkan ketergantungan, ya, ketergantungan. Jadi begitu kadar gula turun, badan lemas. Begitu dimasukin teh manis atau apapun lah ya yang mengandung gula, langsung segar lagi. Begitu kan biasanya? Kalau kita sudah mulai lemas-lemas, begitu masuk sesuatu yang manis yang cepat diserap, badan menjadi nyaman. Ya, itu menunjukkan bahwa tubuhnya sedang membutuhkan atau ketergantungan gula dan sepenuhi kebutuhan gula. Nah, memang ini perlu penjelasan yang tidak bisa singkat, tapi untuk saat ini paling saran saya adalah mulai batasi. Ya, mungkin kalau langsung tinggalkan repot, karena belum tahu konsepnya. Mulai batasi asupan, paling tidak yang paling banyak membuat kerusakan itu adalah tepung dan gula. Kalau karbohidrat dari nasi, dari singkong, dari ubi, saya masih nggak terlalu mengatakan itu buruk, tapi kalian harus aktif bergerak, gitu ya, sehingga tidak ada penumpukan. Nanti mungkin sesi selanjutnya kali ya kita akan menceritakan kenapa sih gula yang terlalu banyak masuk ke tubuh kita bisa berbahaya, ya. Mungkin nggak, ya, tapi paling tidak mulai kurangi. Ya, jadi ya memang mindset masyarakat kita masih menganggap bahwa gula itu sesuatu yang penting atau tepung itu sesuatu yang penting, ya, atau karbohidrat itu penting. Jadi memang ini adalah pro dan kontra, tapi sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa pemakaian karbohidrat yang berlebih itu sudah menjadi sebagai sumber berbagai macam penyakit, baik penyakit infeksi karena tadi kuman akan mencari gula sebagai sumber makanannya, gitu kan? Dan juga penyakit-penyakit tidak menular tadi yang seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, ya, itu akan coba lihat yang tadi, yang gula itu. Nah, ini ya. Jadi di sini sih sebenarnya bukan artinya gula pasir ya. Semua makanan yang kalau dia masuk dalam tubuh akan dirubah jadi gula, ya, atau disebut glukosa, ya. Nah, itu memang akan menjadi cikal bakal penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit autoimun, penyakit kanker, ya. Kalau teman-teman pernah dengar ada penyakit kanker, sel kanker itu adalah sel yang paling rakus. Yang dia cari apa? Gula. Begitu seorang penderita kanker, dia masih masuk makanan yang mengandung atau bisa menghasilkan glukosa dalam tubuhnya, sel kankernya dapat berkembang biak dengan besar, ya. Jadi ternyata subhanallah gitu ya, sesuai dengan hadis juga kan bahwa berbagai macam penyakit itu berasal dari butun gitu ya, dari perut, gitu ya. Jadi apa yang masuk dalam perut kita itulah yang akan menjadi sumber berbagai macam penyakit. Itu yang kita makan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita kritis atau selektif terhadap makanan, ya. Kita pilihlah makanan yang lebih memberikan manfaat semaksimal mungkin dan menghindari dari mudarat, ya kan. Semua makanan itu halal, tapi nggak semuanya thayyib, gitu kan prinsipnya ya. Nah, itu nanti yang harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Oke, ya nanti mudah-mudahan insya Allah kalau ada kesempatan berikutnya akan coba kita bahas ya bagaimana cara kita memilih makanan. Tapi itu hanya salah satu aspek kok dari kesehatan. Karena tadi ya kita harus tidur yang cukup, relaxing, kemudian feeding, lalu apa tadi sleeping, ya, dan moving, ya, moving itu juga penting. Jadi itu semuanya kita jalani maka insya Allah tubuh kita menjadi balance, seimbang, tawazun, gitu ya.
Kira-kira seperti itu. Jadi kalau makannya udah bagus tapi tidurnya buruk, ya nggak sehat juga. Kalau makannya bagus tapi nggak bergerak, ya memory juga gitu ya, ya. Jadi semuanya harus dijalankan dengan seimbang ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kalau bukannya tubuh kita semakin asam itu bakal mendatangkan penyakit itu kan? Dan kalau misalkan semakin basah jadi ya tubuh kita semakin basah itu gimana? Ya itu memang ada apa namanya, dia semacam hipotesa atau kalau dibilang teori kan berarti harus sudah terbukti gitu ya, tapi itu mungkin hipotesa bahwa kalau tubuh kita asam akan punya banyak penyakit gitu ya, penyakit, dan kalau basah akan lebih baik. Nah sekarang di sini ada kayak latar belakangnya waktu SMA IPA bukan? Bukan. Nah, nggak apa-apa juga sih, nggak usah IPA-IPS, tapi yang penting pernah baca gitu ya, atau pernah belajar. pH tubuh kita itu adalah pH normal. Ada yang tahu pH normal itu berapa? 7. Antara 6 sampai 7. Kira-kira gitu ya. pH normal itu kisaran antara 6 sampai 7. Kalau di atas 7, sekian itu 7,4 ke atas itu basah. Tapi kalau di bawah 4,5 itu asam. Jadi sebenarnya tubuh itu butuh gini. Tubuh kita itu mempunyai beberapa tempat. Maksudnya tidak semua di bagian tubuh kita itu pH-nya sama. Ya. Di tubuh kita ada pH asam. Di mana pH yang paling asam di tubuh kita? Ada yang tahu nggak? Lambung. Karena ada asam lambung. Ya. Ada HCl. Betul. Kenapa lambung harus asam? Kenapa lambung harus asam? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada makanan yang masuk ke dalam lambung. Di lambung, ya? Iya, makanan yang masuk ke dalam lambung itu fungsinya mau diapain di lambung? Mau dihancurin, betul, ya? Jadi untuk menghancurkan makanan, terutama protein, itu perlu asam. Salah satu manfaat dari asam. Lalu selain asam untuk menghancurkan makanan, asam itu juga berfungsi untuk mematikan kuman. Kuman yang masuk melalui saluran cerna kita kan ya sebersih-bersihnya kita, kadang-kadang kita juga pernah agak malas cuci tangan gitu ya. Apalagi kan tangan tadi tempat banyaknya kuman ya. Begitu kita malas cuci tangan atau seolah makanan kita juga terkontaminasi kuman, masuk ke dalam mulut kita punya, lalu kita telan masuk ke dalam lambung. Kalau lambung kita asam, maka hampir semua kuman akan mati. Kuman itu sangat tidak suka asam. Jadi kalau lambung kita rubah pH-nya menjadi tidak asam atau menjadi basah, mungkin teman-teman yang kecil-kecil ini belum tahu kayak asam basah, tapi yang mudah-mudahan nanti bisa tahu, maka justru berbahaya. Contohnya kalau apa yang bisa membuat asam lambung kita berubah? Ada yang tahu nggak? Apa yang kita konsumsi yang kemudian akan membuat asam lambung kita agak berubah, pH-nya menjadi basah? Ada yang tahu? Sekarang ada air alkalin gitu ya? Air alkalin, lalu apa? Susu singkat. Obat lambung. Ada nggak yang sering-sering dikit-dikit makan antasida, milanta, roma? Iya, itu sebenarnya menurunkan asam di lambung. Nggak boleh sebenarnya terlalu sering. Kalau memang lagi sakit ya silakan. Tapi kalau dikit-dikit roma, dikit-dikit milanta, itu merubah pH. Oke, memang lambungnya akan merasa nyaman, tapi kuman yang masuk bisa nggak mati karena pH-nya berubah. Jadi sebenarnya asam lambung itu nggak perlu kita ganggu-ganggu, biarin aja dia tetap asam, karena memang itu sudah diciptakan Allah sebagai untuk membantu menghancurkan makanan, juga untuk perlindungan tubuh, ya, perlindungan tubuh kita, sehingga tidak mudah terinfeksi dengan kuman yang masuk melalui makanan. Jadi kalau di darah tidak boleh asam memang, terlalu asam bisa merusak. Semua yang sifatnya asam kan merusak ya, akan menghancurkan. Jadi di tubuh kita ini memang Allah sudah menciptakan ada tubuh yang asam
puasa, ada bagian tubuh yang sehat normal, ya. Seperti itu. Jadi sesuai dengan fungsinya. Oke, mantap ya. Apalagi ada yang mau bertanya? Atau sudah besok kita masih ada sesi akan membicarakan tentang skabies. Insya Allah bisa ada pertanyaan lagi, boleh tunjukkan tentang skabies. Kita sudah tutup malam. Ini udah jam berapa ya? Ya. Oke, ya mudah-mudahan pembicaraan kita malam ini sedikit bisa membuat pencerahan buat kita semua, ya, sehingga teman-teman tetap berusaha menjaga selektif terhadap makanannya, ya, tidak terlalu kebanyakan makan, banyak bergerak, ya, lalu di sore hari menjelang maghrib sudah mulai rileks, sudah mandi, bersih-bersih, ya, kemudian persiapan buat makan malam, lalu segera tidur, ya, dan rajin berpuasa pada saat yang disebutkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi caranya dalam ini, dan bila ada yang benar datang dari Allah, dan mudah-mudahan kita bisa berusaha mengikuti yang terbaik, ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.